Baik, kami informasikan bahwa pada kegiatan kursus pada kali ini akan diikuti oleh 44 peserta yang terdiri dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Ditunjuk sebagai Head of Operation. Jadi di situ saya mengelola semua venue yang ada di Indonesia. Adik-adik sekalian, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini kursus pengawas pertandingan yang dilaksanakan oleh Asosiasi Sepak Bola Jawa Tengah saya nyatakan dibuka. Cek lapangan itu harus sesuai dengan regulasinya. Jadi semuanya kembali lagi. Jadi saya selalu ingatkan ini karena kadang banyak teman-teman match commissioner itu yang merasa di saat dia sudah ditugaskan dia memiliki kekuasaan absolut sebagai match commissioner. Ini yang salah. Nah, pertandingan itu aspeknya apa? Pertama jadwal. Setelah jadwal apa? Lapangannya di mana? Terus apa? Siapa yang akan menyelenggarakannya? Betul kan? Nah, barulah peserta. Ada lapangan, ada jadwal, pesertanya nggak ada. Apa gunanya? Kan nggak ada. Yang ketiga apa? Operator, siapa yang menjalankannya? Mereka bertugas itu berdasarkan aturan atau regulasi yang dibawa. Jadi setiap kompetisi punya regulasi yang berbeda-beda. Jadi tidak bisa disamaratakan. Anda ditugaskan di U13, dia punya aturan yang berbeda. Apa minimal perbedaan antara aturan U13 dengan U15? Apa minimal? Berkompeten nggak yang menjalankan pertandingan ini? Atau hanya orang-orang yang pengen kumpul-kumpul aja bikin turnamen? Kita harus pastikan itu semua. Yang terakhir apa? Regulasi. Apa aturan yang mengatur terkait pertandingan yang diselenggarakan ini? Apakah semuanya sudah sesuai? Kembali mundur lagi. Pertama, apakah pesertanya sudah sesuai dengan aturan yang dibuat? Jumlah permainan. Apalagi waktu pertandingan. Itu sudah berubah. Jadi jangan teman-teman habis selesai tugas 15 ditugaskan 13. Wah nggak bisa Pak, mainnya 11 lawan 11. Ini pertandingannya, lapangannya apakah sudah sesuai dengan aturan yang dibuat dan lain-lain. Jadi ini adalah aspek-aspek utama dalam sebuah kompetisi. Siapa yang menjaga, mensupervisi, mengevaluasi ini semua? Ini yang harus teman-teman pahami. Jadi ingat, setiap mau bertugas, research dulu. Apa yang di research pertama? Regulasinya dulu, aturannya dulu. Oke, besok begini, aturannya begini. Karena kalau bisa di saat kita datang, kita bisa sok tahu kan lebih bagus sebetulnya. Tapi berdasarkan regulasi. Tapi laporan kita menyebutkan, karena kita tidak di sana, nanti tentang pelaporan, sesi pelaporan kasih jelaskan. Tim sama Panpel berseberangan. Iya, tuan rumah. Pada sama-sama tuan rumah. Iya. Istimewa itu. Kalau penontonnya targetnya cuma 300, bisa kita cek satu persatu di saat mau masuk. Pak, lihat KTP-nya bisa. Tapi kalau penontonnya 15.000 Pak, gimana cara cek KTP? Pelatih ini menuduh wasit seperti ini. Nah, nanti tanya komdis, emang kamu dengar sendiri? Tidak Pak, loh kenapa nggak kamu kasih tahu ke kami ya? Liga 1 pembelian tiketnya hanya KTP yang sini saja yang boleh beli. KTP dari tim tamu itu kalau dia pakai KTP andai kata Surabaya, dia sudah tidak boleh beli. Surabaya, Sidoarjo, Gresik, kalau dia beli secara online kan itu pakai KTP. Di saat KTP itu masuk ke dalam sistem online-nya akan ditolak oleh sistemnya. Kalau merah mungkin bisa diganti karena warnanya sama dengan jersey yang dipakai.
maksimal 8 official, minimal 1 pemain, U22 wajib starting, durasi minimal 45 menit. Terbagi atas 2 babak ya, masing-masing babak 45 menit waktu normal dengan jeda interval 15 menit terhitung dari peluit akhir sampai ke peluit awal babak kedua. Kemudian untuk kelalaian atau mereka menyalakan flare, apakah itu juga termasuk masih dalam tanggung jawab Matchcom untuk melakukan pelaporan itu atau sudah tidak? Tugas kita yang pertama di H-1 itu adalah memastikan kesepakatan saat di MCM. Jadi ketika kedua tim, kemudian Matchcom, wasit sudah menyepakati suatu hasil di MCM, otomatis harus dilaksanakan dan dipenuhi di saat hari H pertandingan. Menuduh wasit begini, karena kita tidak mendengar sendiri. Buatlah sesuai laporan aduan yang saya dengarkan dari rekaman yang diberikan oleh media officer dengan nama ini. Kami sebagai Matchcom yaitu ada juga di pre-match ada venue dressing yaitu pengambilan. Sekarang ini kalau menurut pengalaman Liga 1 di bis tim tamu ataupun tim away yang biasa dia pakai sendiri itu sekarang harus diwajibkan branding logo BRI Liga 1. Saya ngatur. Oke, kita mulai. Pertandingan dimulai. Kendal melakukan kick off. Pada menit 7.12, pemain Pati nomor 4 melanggar pemain Kendal nomor 7. Nah, ya, dan pemain yang melanggar mendapatkan kartu kuning. Siapa yang dapat kartu kuning? Nomor 4 dari Pati. Menitnya 75, announcer mengumumkan jumlah penonton 4.390. Bapak betul di sini, masuklah mereka. Kalau tidak betul, Pak, mohon maaf Pak, tempat Bapak di sana. Itu untuk menghindari resiko adanya. Oke, pertanyaannya sekarang, apa yang dilakukan, apa kegiatan apa yang ada di outer perimeter ini? Kemarin dalam presentasi saya ada vehicle access pass. Nah, jadi area ini seharusnya menjadi area yang mendapatkan signage vehicle access pass. Karena mereka membantu tim. Ya kasihan untuk bawa semuanya. Hanya boleh untuk tim saja, tim ofisial. Panitia yang menggunakan ini boleh nggak ke lapangan? Nggak boleh. Dari 2 jam sampai kick off selesai tidak boleh. Tapi untuk tim dari 2 jam sampai dengan 20 menit sebelum kick off dia boleh masuk ke lapangan untuk membantu. Kadang di sebelahnya kalau pemain asing ada interpreternya. Itu hanya yang ambil siapa? Hanya RK saja. Ya, sampaikan aja. Datang nggak nyala. Kita ngecek di sini soalnya nggak nyala. 12. Mereka harus sama ketebalan lebarnya, jaraknya dengan ketebalan. Karena apa? Karena mereka bisa dinaik turunkan kapan saja. Mana pos naik turunnya nih? Matchcom Jateng 2025 luar biasa. Atau saat ada penyegaran di apa ada yang harus direkomendasikan.
nanti ikut penyegaran atau nanti registrasi di Asprop. Nah, nanti dari Asprop yang akan mengeluarkan aku. Asprop yang akan mengeluarkan aku dari masing-masing teman-teman yang akomodasi. Setelah pertandingan ada yang ingin senang berdua, jangan, karena pertandingannya sudah selesai sehingga dirinya. Sebelum pertandingan apa yang harus kita buat dalam bentuk laporan? DSP. Setelah pertandingan ada 2 laporan yang kita buat. Pertama, match summary. Kedua, laporan pengawas pertandingan. Yang ketiga, laporan khusus jika ada. Terus presiden, kalau presiden tidak diisi, tapi kita ada laporan khusus, itu bisa terjadi. Bisa. Berapa? Pertama pemasukan dengan 13, pemasukan dengan 10. Buktinya PSS nggak perlu pakai itu, cukup pakai itu karena sudah terbiasa wasit output official. Kalau nggak mau ulang lagi, pastikan balik dengan ancaman terakhir kalau tidak saya laporkan. Dan tentu yang saya banggakan pula atas supportnya kawan-kawan kepanitiaan yang terdiri dari kawan-kawan di Sekretariat Asprop PSSI Jawa Tengah dan beberapa pengurus yang mendukung kegiatan ini. Bagaimana liga profesional itu dibuat dari secara profesional. Jadi ini satu kebanggaan dan pesan bagi saya buat teman-teman di saat nanti sudah lulus Bisa membangun sepak bola di Papua Selatan dan suatu saat tim dari atau klub dari Papua Selatan bisa bertanding dengan tertinggi di dalam rumah tempat mereka saya ada. Kemudian setelah mengikuti antara pelatihan di antara pelatihan di tengah pelatihan itu saya sadar bahwa ternyata seperti inilah, dan saya juga sadar juga ternyata seperti itulah juga yang mungkin ayah saya lakukan untuk saya dan untuk ayah saya. PSSI Jawa Tengah.